seperti itu gitu. Makanya saya akhirnya bertindak karena ini udah bertahun-tahun dan dia jadi setelah diskusi panjang dengan kuasa hukum saya, karena ini masalah sudah bergulir lama sekali dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil tindakan tegas. Kenapa harus tegas? Karena berita ini sudah terlalu lama banget dan sudah sangat mengganggu saya dan mengganggu anak-anak saya juga. Karena pastinya saya juga harus menjaga mental anak-anak saya, kelangsungannya mereka. Seperti yang saya selalu bilang, mereka udah mulai bertumbuh besar. Ada yang udah besar juga, udah bisa baca, udah tahu juga. Jadi saya harus menjaga dan melindungi mereka semuanya. Dengan kayak gini saya mau mengklarifikasi semuanya. Apa yang diomongin orang itu ya fitnah gitu. Jadi saya harus bertindak tegas dan supaya kedepannya nanti tidak mengganggu anak-anak saya, bukan cuma saya tapi anak-anak saya. Dan saya nggak mau misalnya ada oknum-oknum yang sengaja memfitnah saya, yang sengaja menyudutkan saya, tidak bertanggung jawab, komen atau mungkin yang mereka membuat opini-opini supaya orang lain juga berpikir seperti mereka, padahal itu sebenarnya semuanya fitnah. Itu benar-benar diselesaikan dengan baik-baik demi kedepannya tidak mengganggu psikologis ataupun mental anak-anak saya. Jadi dengan ini saya langsung menyerahkan semuanya ke kuasa hukum saya, karena saya yakin mereka yang lebih mengerti bagaimana menanganinya. Biarkan saya fokus dalam menjaga mental anak-anak saya dan melindungi anak-anak saya. Sebagai ibu pasti berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya, dan saya ini hanya berusaha untuk belajar menjadi ibu yang tidak membeda-bedakan anak-anaknya dan berusaha untuk adil ke semua anak-anaknya. Jadi kalau misalnya ternyata etikat baik seperti itu, niat baik tulus seperti itu di-framing orang, difitnah orang, pasti ada rasa sedih dan kecewa. Jadi saya serahkan semuanya ke kuasa hukum saya dan terima kasih semuanya. Semoga beritanya sampai sesuai dengan tujuan, nggak ada yang dikat-kat, nggak ada yang di pojok-pojokkan. Saya semuanya baik-baik. Terima kasih. Jadi bagi pihak-pihak yang sering memframing, karena kami sudah pelajari juga ada beberapa akun-akun yang secara sengaja memframing klien kami, yang kami lagi perhatikan dulu. Nanti begitu memang cukup bukti, kami langsung akan laporkan. Ya, tetapi bagi yang melakukan komentar-komentar negatif, mohon lebih bijak lagi dalam bersosial media, karena implikasi dari jejak media sosial ini tidak bisa dihilangkan. Nah, ini yang kita jaga. Jadi Sarwenda ini bukannya dia mau hal-hal kecil lalu dipermasalahkan, ini sudah tahunan. Ya, karena sudah tahunan, perlu ada klarifikasi yang jelas dan tegas yang disampaikan Sarwenda bahwa itu semua hoax, itu semua hasil framing orang-orang tidak bertanggung jawab. Bang, akun yang disebutkan tadi semua akun asli sudah dilacak atau ada, kan kita tahu banyak banget akun-akun fake yang bisa dibikin orang, Bang. Jadi kami nanti tidak lagi melihat apakah akun ini fake atau asli, ya. Tetapi yang sudah cukup mengganggu itu akan kami laporkan. Nanti mungkin pihak yang berwajib yang akan melihat mana yang fake, mana yang asli, gitu ya. Tapi sekarang ini Sarwenda sangat-sangat tidak mau sebenarnya berurusan dengan hukum. Dia tetap membuka pintu maaf buat semuanya, tetapi mohon sekali lagi jangan salah artikan ya kebaikan Sarwenda ini, ya, tapi
mohon dimanfaatkan supaya semua bisa baik-baik saja ya, tidak perlu sampai harus ada yang diperkarakan terkait masalah ini. Baik. Cici, satu lagi boleh? Cici, yang kemarin viral itu kan tentang akun yang kita sudah sama-sama baca tentang hubungan Cici dengan Betran ya, yang sudah banyak di sosial media. Seperti apa sih kedekatan Cici dengan Onyo sendiri, Ci? Kalau kita kaitkan lagi kan sekarang lagi rame juga masalah Cici, kemarin lagi rame, terus ditambah lagi masalah Betran. Seperti apa, Ci, komentarnya? Jadi pemberitaan seperti ini sangat mengganggu psikolog anak-anak saya. Jadi kalau ditanya anak-anak saya punya psikolog anak punya. Jadi menurut saya kenapa gara-gara kalian saya harus anak-anak saya harus seperti itu gitu. Makanya saya akhirnya bertindak karena ini udah bertahun-tahun dan dia juga bisa baca dan banyak teman-temannya juga. Jadi kalau misalnya kalian berpikir seperti itu, kalian coba di posisi saya sebagai seorang ibu yang tidak mau membedakan semuanya tapi malah di framing yang lain kepada orang-orang yang selalu memframing saya seperti itu. Jadi boleh sekali-kali saya langsung bertanya pada yang lebih ahli dan mereka yang lebih menyelesaikan semuanya. Jadi Sejak kapan sih pakai psikolog anak, Ci? Maksudnya 2 tahun lebih. Udah 2 tahun. 2 tahun. Jadi sudah jelas dan tegas disampaikan klien kami bahwa itu hoax dan itu ada pihak-pihak yang memframing. Ya, memframing itu artinya mengambil, memotong situasi posisi tertentu yang langsung ditambahkan kata-kata yang tidak pantas, ya, lalu membuat opini publik, menggiring opini publik, itu memframing. Ya, padahal sebagai ibu, Sarwenda ini berusaha menjadi ibu yang baik dan berusaha menjadi istri yang baik. Jadi beliau dengan keikhlasannya, lalu beliau di framing sangat sakit hati. Tapi setahun, hampir 2 tahun, klien kami ini menahan hal-hal seperti itu, tidak mau muncul di kamera. Karena apa? Karena menurut dia lebih penting adalah saat ini fokus terhadap mengurus anak dan keluarga. Nah, tapi di momen-momen terakhir ini sudah tidak tahan mungkin klien kami untuk menyampaikan ya, apa adanya seperti ini, ya, dan tidak akan diam lagi kepada pihak-pihak yang menyudutkan klien kami. Boleh tahu yang mencak anak-anak sendiri seperti apa setelah 2 tahun di ada sekolah? Membaik, naik, drop lagi, membaik, naik, drop lagi. Jadi kayak gimana? Saya harus kayak gimana kalau kayak gitu? Kalau boleh tahu berapa yang jalan Ya, anak lah semuanya lah. semuanya Ya. kan? Semuanya. Oh, Kalau Cilanya sendiri apakah juga ikut konsultasi ke konsultasi? psikolog mungkin? Ya, mendampingi lah. Kalau klien kami mendampingi, ya, mendampingi anak-anak. Bang, ada ini nggak bang? Ada upaya untuk ini nggak bang? Mungkin diupayakan untuk cybercrime-nya sendiri untuk melacak gitu ID itu dan dipertemukan dengan apa itu sendiri gitu. Kita lihat nanti setelah somasi terbuka ini apa yang dilakukan oleh akun-akun ini gitu ya. Kalau mereka men-stop ya, take down ataupun menghapus atau sudah tidak berkomentar yang sedikit banyak merupakan sebuah fitnah, ya kami juga akan memaafkan. Ya, tetapi kalau memang ternyata mereka merasa bahwa itu adalah hak mereka, ya nanti kita uji di kepolisian. Ci, kemarin katanya sempat nyamperin yang punya akun di warung, itu benar apa enggak? Kayak nyamperin salah satu akun mungkin di warung gitu ya? yang kata pengacara Siapa yang bilang nyamperin? Kan saya cuma bilang kata orang, kan netizen juga banyak. Yang komen ke saya juga banyak, yang DM ke saya juga banyak. Mungkin yang suka sama dia juga banyak, yang nggak suka sama dia. Jadi lokasinya udah tahu, dari mereka juga udah tahu di mana gitu. Cuman kan kita baik. Seperti yang disampaikan itu oleh Sarwenda. Oh, bentar, Bang.
tengah bang. jelas bahwa di sini Sarwenda menyatakan bahwa ini akan diserahkan kepada kuasa hukumnya. Jadi hoax kalau misalkan Sarwenda itu nyamperin ya. Ya. Coba bang, mari bang. Bang, kalau tidak ada permintaan maaf, apakah akan dilakukan pelaporan bang atas pasal apa bang? Ya, tadi sudah disampaikan ada dugaan pasalnya ya terkait undang-undang ITE ya. Ya. Jadi nanti kalaupun memang ternyata pelaku-pelaku tidak melakukan hal yang sifatnya dalam bentuk permintaan maaf secara terbuka juga, ya kami dengan berat hati kami akan lakukan pelaporan. Nah kita lihat ya bahwa ada saja yang mengaku-ngaku sebagai tim kuasa hukum Sarwenda yang kita cek juga sebagai account fake. Sudah seperti ini juga gitu. Jadi ada pihak-pihak yang nggak tahu gimana tiba-tiba mengaku sebagai tim kuasa hukum Sarwenda, sudah kita cek fake juga. Jadi banyak hal yang menurut kami harus hati-hati gitu. Ya, dan media juga kami berharap perlu di cross check kalaupun ada komentar dari yang mengaku-ngaku atas nama Sarwenda atau kami itu harus dicek lagi karena banyak yang sekarang ini posisinya seperti itu. Dari anak-anak sendiri ada yang menyampaikan nggak sih ke Cici soal berencana dengan prediksi ini misalkan seperti apa? Itu kan hasilnya ada di psikolog juga ya, jadi itu nanti nggak bisa disampaikan ya, nggak enak. Yang penting teman-teman sudah pada paham bahwa hal ini sangat mengganggu psikologis anak. Iya, langkah ini udah didiskusikan belum sih dengan Korban? Sikap dia untuk yang kali ini gimana? Biasanya kan beliau langsung Turun. biasanya Bang Ruben sendiri yang langsung menanggapi. Nah, terkait yang apa yang disampaikan Korban ya ke RO ya, itu nanti bisa tanyakan aja langsung ke RO-nya ya. Ya. Nah, soalnya takutnya malah jadi salah bicara ya ini. Bang, tapi kan ini awal mula pemicu ini besar kan gara-gara perihal hubungan rumah tangannya Cimbeda sama Ruben. Mungkin tadi bilang juga semua informasinya hoax. Kawan-kawan bisa lanjut ini soalnya anak aku dari tadi udah telepon Ya. minta dijemput banget. Jadi terkait masalah rumah tangga, Terima kasih semuanya. Cici,